Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Rahayu. Di sini kita bertemu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas mengenai skala sikap menurut Likert dan pengolahan hasil penilaian belajar. Untuk itu, teman-teman semua perhatikan ya. Saja kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu nih. Pembahasan pertama sendiri itu mengenai skala sikap menurut Likert. Apa sih skala sikap menurut Likert itu? Sebelum mengetahui hal itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sedikit tentang sejarah skala Likert ini sendiri. Nah, skala Likert ini sendiri itu dikembangkan oleh Francis Likert pada tahun 1932. Teman-teman udah pada lahir belum? Kayaknya sih belum ya, saya juga. Nah, ini dikembangkan untuk mengukur sikap masyarakat pada saat itu. Nah, tadi kan skala sikap menurut Likert itu dikembangkan oleh Francis Likert. Oleh karena itu dia disebut dengan skala Likert. Nah, skala Likert itu sendiri ialah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selain itu, skala Likert itu sendiri adalah suatu skala psikomotorik yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam penelitian beberapa pengawasan. Nama skala ini diambil dari nama penemunya, yaitu Francis Likert. Teman-teman bisa lihat ilustrasi gambar dari Francis Likert sendiri. Mungkin juga teman-teman udah banyak ya lihat penggunaan skala sikap menurut Likert pada jurnal-jurnal yang teman-teman pelajari atau teman-teman baca. Tujuan penggunaan skala sikap menurut Likert itu sendiri ada dua hal nih. Yang pertama digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang terhadap suatu topik atau sebuah pernyataan. Yang kedua digunakan untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap sesuatu objek yang jenjangnya bisa tersusun atas beberapa tingkat persetujuan. Untuk itu kadang skala sikap menurut Likert itu terdiri dari beberapa gradien. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini dia gradiasi skala sikap menurut Likert. Gradiasi itu sendiri adalah jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradiasi dari yang sangat positif sampai dengan yang sangat negatif. Dan kata-katanya bermacam-macam sih. Ini ada 4 contoh yang sering digunakan dalam penelitian atau pengamatan. Yang pertama itu dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Kemudian dari selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ini juga ada sangat positif, positif, negatif, sangat negatif, sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Intinya gradiasinya itu terdiri dari yang nilainya paling positif hingga nilainya yang paling negatif. Ini ada ciri-ciri dari skala Likert. Nah, skala Likert seperti tadi yang sudah saya sampaikan, gradiasinya terdiri dari yang positif hingga yang negatif. Oleh karena itu, ciri-cirinya sendiri ialah terdapat dua kubu sikap yang bertolak belakang antara positif dan negatif. Kemudian terdapat penilaian bersikap netral. Namun terkadang penilaian bersikap netral ini juga sering dihapuskan atau tidak digunakan. Nah, ciri-ciri skala Likert ini yang pertama kan tadi memiliki kubu sikap yang bertolak belakang, yaitu sikap positif yang menunjukkan nilai yang sangat baik atau tinggi. Kemudian kubu negatif yang menunjukkan nilai yang sangat buruk atau rendah. Kemudian netral. Netral ini menunjukkan nilai di antara atau sedang atau bahkan biasa saja. Teman-teman semua bisa melihat contoh bentuk penggunaan dari skala sikap menurut Likert itu ada yang digunakan menggunakan bentuk checklist, namun ada juga bentuk lainnya.
Selain bentuk checklist tadi, penggunaan skala sikap menurut Likert ini juga bisa menggunakan bentuk pernyataan pilihan berganda nih. Yang penting dia jawabannya terdiri dari terdapat kubu positif dan kubu negatif. Kelebihan skala sikap menurut Likert ini banyak ya, sehingga dia banyak digunakan di penelitian-penelitian. Yang pertama itu mudah diterapkan dan membuatnya cukup mudah. Yang kedua, terdapat kebebasan dalam memasukkan pernyataan asal sesuai dengan konteks penelitian teman-teman semua. Dan yang ketiga, dapat memberikan data yang valid asalkan pernyataannya jelas dan relevan. Yang keempat, bantu dalam menghemat waktu dan sumber daya. Kenapa? Karena skala sikap menurut Likert ini biasa disebarkan melalui Google Form. Nah, Google Form itu sendiri tidak memerlukan banyak biaya kan, dan banyak waktu untuk mengisinya. Karena pilihan jawabannya juga sangat mudah. Kelebihan tentu saja ada kekurangannya. Kekurangan skala sikap menurut Likert ini sendiri yang pertama ialah terlalu menyederhanakan keragaman fenomena, sehingga seringkali peneliti itu suka bingung, sebenarnya ini sesuai belum sih? Yang kedua adalah menimbulkan kesalahan pengukuran, karena meskipun jawabannya sangat mudah, mengukur skala sikap menurut Likert itu membutuhkan ketelitian dan juga analisis yang benar-benar baik. Yang ketiga adalah dapat dipengaruhi oleh susunan kata, urutan, dan jumlah pertanyaan. Jadi teman-teman dalam mengatur pernyataan dan pertanyaan yang akan disertakan untuk ditanyakan oleh subjek penelitian itu harus benar-benar bagus nih pernyataannya dan urutannya. Yang keempat tuh tidak dapat menangkap alasan dan emosi di balik penilaian responden. Karena kan kita tidak bisa melihat secara langsung ya, dan tidak bisa mengetahui alasan kenapa responden tersebut memilih setuju atau tidak setuju. Di sini ada nih selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan skala sikap menurut Likert. Di sini teman-teman wajib untuk memperhatikannya ya, karena dalam membuat skala sikap menurut Likert hal ini sangat berpengaruh. Yang pertama itu ada pemahaman responden. Jika responden tidak memahami pertanyaan atau skala yang digunakan oleh teman-teman, maka hasil yang diperoleh mungkin tidak akurat. Yang kedua itu adalah jumlah pertanyaan. Jumlah yang terlalu banyak terkadang membuat responden itu jawabnya udah males ya, asal-asalan jadinya, dan hal itu mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil teman-teman. Kemudian konsistensi pertanyaan. Pertanyaan yang ambigu atau berulang dapat menyebabkan kebingungan bagi responden dan mengurangi validitas hasil dari penelitian teman-teman. Kemudian ada jenis jawaban. Penggunaan jawaban yang sesuai itu amat sangat penting, menghindari kebingungan dan menyediakan kerangka yang jelas bagi responden dalam menyatakan sikap mereka. Dan kemudian ada konteks penelitian. Penting untuk mempertimbangkan relevansi konteks dengan responden serta sensitivitas pertanyaan terhadap budaya atau nilai-nilai lokal. Ini masuk nih ke poin kedua, yaitu pengolahan hasil penilaian belajar. Pengolahan penilaian pembelajaran sendiri itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengolahan hasil penilaian belajar untuk penilaian sendiri adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah kita tetapkan di awal pembelajaran sudah tercapai atau belum, sehingga
Penilaian ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom, yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama ada pengolahan hasil penilaian pada ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, di mana mencakup watak perilaku siswa seperti minat dia, sikap, emosi, dan nilai. Nah, ciri-ciri hasil belajar afektif ini tampak pada peserta didik dalam beberapa tingkah laku. Nah, tingkah laku ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada receiving atau attending, yaitu menerima atau memperhatikan. Jadi siswanya itu dapat menerima dan memperhatikan pembelajaran yang kita semua terangkan. Yang kemudian responding. Nah, peserta didik itu dapat menanggapi pembelajaran yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan di dalam kelas. Yang ketiga adalah valuing, yaitu menilai atau menghargai. Jadi peserta didik itu dapat menghargai atau menghargai kita, menghargai teman sebayanya. Kemudian ada organization, mengatur dan mengorganisasikan. Jadi peserta didiknya itu mampu untuk sudah dapat mengatur atau mengorganisasikan mulai dari dirinya, atau kalau dia berkelompok mengerjakan tugas secara berkelompok, mampu mengorganisasikan, mengatur teman-temannya untuk selalu mengerjakan tugas, membagi tugas, seperti itu. Yang kelima ini ada karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Penilaian pada ranah afektif sendiri itu ada penilaian observasi. Teknik ini digunakan secara berkala dengan menggunakan indera seorang guru, yaitu dengan melihat baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Kemudian ada penilaian diri. Ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan itu berupa lembar penelitian diri. Yang kedua ada penilaian teman sejawat. Ini penilaian yang dilakukan oleh antar peserta didik dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen penilaiannya itu lembar penilaian antar peserta didik. Pengolahan hasil penilaian pada ranah kognitif. Ranah kognitif ini mencakup kegiatan mental atau otak atau pengetahuan, di mana termasuk di dalamnya adalah kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Di mana dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir. Yang pertama ialah pengetahuan. Jika peserta didik sudah memiliki pengetahuan, maka selanjutnya peserta didik dapat memahaminya, yaitu jenjang kedua, comprehension. Dan jenjang ketiga adalah application atau penerapan. Setelah diterapkan kemudian peserta didik bakal berpikir untuk menganalisis, benar nggak nih yang udah aku lakukan. Kemudian jenjang yang kelima adalah mensintesis, dan yang keenam melakukan evaluasi atau penilaian. Teknik penilaian pada ranah kognitif sendiri biasa dilakukan dengan cara tes tertulis. Teknik ini bisa digunakan oleh berbagai macam, mulai dari bentuk esai, pilihan bergender,
menjodohkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik yang kedua adalah wawancara dengan teknik untuk mendapatkan data dengan cara berhubungan dengan peserta didik, yaitu seorang guru bertanya langsung face to face kepada muridnya. Pengolahan hasil penilaian pada ranah psikomotorik, atau penilaian keterampilan. Ini dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu dari berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya. Penilaian psikomotorik sendiri itu terdiri dari penilaian praktik, kemudian penilaian proyek, dan penilaian produk, dan juga penilaian portofolio. Langkah pengolahan hasil penilaian belajar. Gimana sih mengolah hasil penilaian belajar itu? Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Caranya yang pertama itu terdiri dari 3, dengan cara merumuskan tujuan pembelajaran, memilih teknik pembelajaran, kemudian memilih alat-alat yang digunakan dalam penelitian hasil belajar. Kemudian langkah berikutnya ialah menghimpun data. Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data ialah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran, baik tes tertulis, tes wawancara, ataupun tes lainnya. Kemudian melakukan verifikasi data dengan cara menyaring data sebelum diolah lebih lanjut. Kemudian ada mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data ini bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan pembelajaran. Masuk ke poin ketiga, yaitu hubungan antara skala sikap menurut Likert dengan penilaian belajar. Pemahaman akan hubungan antara sikap menurut Likert ini sendiri memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Guru dan pengambil kebijakan pendidikan perlu memperhatikan pentingnya pembinaan sikap positif pada siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik mereka. Mekanisme hubungan skala sikap menurut Likert dengan hasil penilaian belajar. Yang pertama adalah motivasi. Jika peserta didik termotivasi untuk belajar, maka akan menciptakan proses pembelajaran yang aktif. Dari proses pembelajaran aktif, maka akan mendapat suatu pengetahuan untuk diolah menjadi suatu informasi. Karena sudah mendapatkan informasi, maka ia akan terus-terusan untuk belajar dan kebiasaan belajar itu pun muncul. Ada sedikit kata-kata untuk kita calon pendidik, yaitu jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Buruk di matamu belum tentu buruk di mata orang lain. Kenali sebelum menghakimi. Jadi pesan untuk calon guru ialah jangan menilai peserta didik dari luarnya saja, meskipun kelihatannya dalam hal akademik atau di kelas dianya tidak memiliki kemampuan yang seperti kita harapkan, tapi kita tidak boleh menghakiminya dan tidak boleh menganggap dirinya remeh. Mungkin itu saja dari saya. Karena materi kita sudah habis, jadi mungkin materi mengenai skala sikap menurut Likert dan pengolahan hasil penilaian belajar itu saja. Selanjutnya kita akan bertemu di mata kuliah lainnya mungkin. Saksikan terus ya. Terima kasih teman-teman.